Bang Rifki kan, Agam, detik-detik banjir Agam kan? Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Banjir bandang menerjang Kabupaten Agam di Sumatera Barat. Hingga Minggu malam, BPBD mendata sudah 37 warga meninggal dunia dari sejumlah wilayah yang terdampak dari bencana ini. Ada 4 kabupaten dan juga kota, Kabupaten Agam, lalu ada Kota Padang Panjang, ada Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Padang Pariaman. Jadi rekaman video amatir detik-detik banjir lahar dingin Gunung Merapi menerjang kawasan pemukiman warga di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini viral di jagat media sosial. Di Kabupaten Agam, banjir bandang yang membawa lahar dingin Gunung Merapi menerjang 3 kecamatan. Bahkan mungkin diprediksi sudah meluas atau semakin bertambah begitu ya. Di antaranya adalah Kecamatan Canduang, Sungai Pua, dan Kecamatan Ampekoto. Tim BPBD hingga Minggu malam menyebutkan warga meninggal dunia akibat banjir bandang yang melanda Kabupaten Agam, dan sejumlah kabupaten lainnya terdata sekitar 37 orang, dan masih terus dilakukan upaya pencarian dan juga pendataan di beberapa lokasi, yakni di 4 kabupaten kota tersebut. Ya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memperbaharui dan juga mengetahui bagaimana penanganan detik demi detik atau kondisi terkini di 4 kabupaten kota tersebut, karena masih ada juga informasi jalan yang masih putus begitu ya, sehingga masih memisahkan aktivitas masyarakat yang mungkin saja di awal pekan ini. Belum lagi juga, Vi. Betul. Belum lagi juga memang ada beberapa orang yang masih dinyatakan hilang, masih ada proses evakuasi untuk pencarian. Kita akan bergabung pagi hari ini, sudah ada Bapak Mahyeldi Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Gubernur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Gubernur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Baik, selain Pak Gubernur juga kita sudah ada narasumber lain, ini Bapak Ikhwan Pratamadanda, Kepala Bidang Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Kabupaten Agam. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Pak Ikhwan. Pak Ikhwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi dan Pak Gubernur Sumatera Barat. Alhamdulillah sehat. Baik, izin saya mau ke Pak Gubernur terlebih dahulu. Pak Gubernur, untuk saat ini kondisi terkini pagi hari ini seperti apa, dan mungkin update informasi terkait data, karena memang data ini kan cukup simpang siur ya. Ada yang menyatakan 37 orang meninggal dunia, ada yang menyatakan 41 orang meninggal dunia. Silakan Bapak. Ya baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwasanya untuk perkembangan dampak dari banjir dan longsor di Sumatera Barat beberapa hari terakhir, itu untuk Kabupaten Agam itu rumah yang rusak itu ada 75 unit, yang terendam 27, yang hanyut 2 unit. Kemudian warga yang meninggal dunia 16, luka-luka 16 jiwa, kemudian mengungsi ada 130 jiwa. Kemudian sekolah yang rusak itu ada 2 unit, salah ibadah 3 unit, kantor yang rusak 1 unit, jembatan yang rusak 1 unit. Kemudian sapi dan kambing itu ada 4 ekor, sapi dan kambing 2 ekor yang terdampak. Dan kemudian untuk Padang Panjang, yaitu warga yang hilang itu 2 orang, kemudian yang luka-luka 1 orang, rumah terendam ada 6 unit, dan rumah yang hanyut ada 2 unit, dan kios yang hanyut ada 2 unit, dan kemudian jalan yang putus itu ada 1 unit. Kemudian untuk Tanah Datar, yaitu rumah yang rusak itu ada 174, yang hanyut 16 unit, yang meninggal dunia 18, luka-luka 25, mengungsi ada 2.032 jiwa. Sekolah yang rusak ada 1 unit, kemudian sarana ibadah yang rusak ada 6 unit,
tenaga kesehatan 1 unit, jembatan rusak 8 unit, kemudian ternak sapi yang nama kor, dan kemudian sarana irigasi ada 17 buah yang rusak, dan kemudian lahan pertanian ada 150 hektar. Kemudian untuk Kota Padang, yaitu yang meninggal dunia itu ada 1 orang, dan kemudian kemarin sudah diselamatkan ada sebanyak 5 orang. Dan sekarang ini kita masih berusaha untuk melakukan pendataan ke lapangan melalui koordinasi antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten Kota di ada Kabupaten Agam, kemudian Tanah Datar, Padang Panjang, dan kemudian juga Kota Padang sendiri. Dan termasuk juga kita berkoordinasi dengan jajaran TNI, Polri, mereka untuk dukungan penyelamatan dan kemudian juga dukungan di lapangan. Kita juga melibatkan Basarnas, kemudian juga NGO-NGO yang juga hadir di lapangan mereka untuk pembersihan, dan kemudian di samping itu juga kita juga membuat posko di kabupaten kota, itu di Agam, kemudian juga di Tanah Datar. Karena memang di Tanah Datar lebih banyak yang mengungsi, maka itu tersebar di beberapa kecamatan pengungsiannya. Dan kita sudah memberikan dukungan, bantuan dari provinsi, dan juga kita juga mengarahkan beberapa pihak untuk bantuan dan langsung ke posko di masing-masing kabupaten. Seperti di Agam, kita langsung ke SD 08 di Bukit Watabuah, dan kemudian untuk Tanah Datar langsung ke rumah dinas Bupati Tanah Datar. Nah, kemudian nanti Bupati dengan perangkat-perangkatnya untuk distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan insya Allah siang ini kami akan berkoordinasi dengan BMKG tentang potensi-potensi hujan ke depan. Dan kemudian juga insya Allah jam 4 nanti kami akan rapat dengan Kepala BNPB dan Bupati Wali Kota di Kota Padang. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini nantinya akan ada langkah-langkah lebih strategis, baik dalam jangka pendek ataupun juga untuk jangka panjangnya nanti. Insya Allah. Demikian. Ya. Ya, Pak Gubernur, terima kasih untuk data-data yang tadi disampaikan di awal ya, Pak ya. Kami juga mendapatkan informasi dari pos pengamatan Gunung Marapi, Pak Gubernur, di mana ada semacam aktivitas yang cukup signifikan, itu rekaman getaran hujan di stasiun Batu Palano. Ini pada pukul 20.35 waktu Indonesia Barat. Dan ini terupdate juga hingga pagi ini pada pukul 6.30. Mungkin Pak Gubernur juga sudah mendapatkan juga informasi yang serupa. Terputus. Himbauan apa Pak Gubernur dan dampaknya seperti apa dari pantauan provinsi? Silakan Pak Gubernur. Terputus suaranya, Pak. Ya, memang sekarang ini aktivitas Gunung Merapi tetap terjadi ya. Ada letusan-letusan dalam bentuk kecil, dan itu memang senantiasa dalam pantauan kita. Karena memang salah satu terjadinya lahar dingin, karena memang ketika letusan yang terjadi itu membawa material yang sekarang ini itu terkumpul di kawah, sekitar kawah dari Gunung Merapi itu. Inilah yang terjadi kemarin di Bukit Watabuah itu, ya, sehingga ketika curah hujan tinggi, kemudian rentang waktunya panjang, lama, sehingga volume airnya besar, maka itulah yang menyebabkan banjir, kemudian longsor, dan sekaligus juga ketika longsor membawa material-material yang sudah dimuntahkan oleh Gunung Merapi ketika letusan sebelumnya. Dan ini memang sudah kita sampaikan kepada BPBD di kabupaten kota, kemudian juga kepada masyarakat sudah kita sampaikan sebelumnya, supaya memang perlu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian, karena ketika curah hujan tinggi atau volume hujannya besar, maka itu akan potensi banjir dan longsor. Dan kewaspadaan demikian
kita sampaikan, kita ingatkan dalam beberapa kali pertemuan, dan bahkan melalui media juga kita sampaikan kepada masyarakat. Dan apalagi kalau kita lihat ini seperti malam tadi itu juga curah hujan, masih ada beberapa kawasan hujan, dan kemudian juga hari ini juga ada potensi-potensi yang berkemungkinan juga akan terjadi hujan. Untuk itu kepada para petugas dan juga kepada masyarakat kita harapkan tetap meningkatkan kewaspadaannya, baik masyarakat yang akan melewati jalan Padang Solo karena juga potensi longsoran juga di sana tinggi karena curam, dan demikian juga untuk jalur yang Padang Malala juga yang hari kemarin juga kali longsor, tapi sekarang masih bisa kita lewati. Dan kecuali ini jalur dari Lembah Anai ke Padang Panjang itu belum bisa kita lewati. Baik, Pak Gubernur, tadi Bapak menyampaikan beberapa jalur yang memang juga masih belum bisa dilewati oleh masyarakat. Upaya apa yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini, Pak, sehingga seperti jalur lintas Sumatera ataupun akses masyarakat ini dapat tersambung kembali, dapat digunakan lagi oleh masyarakat? Ya, kalau itu hanya bersifat longsoran, itu insya Allah waktu pendek bisa kita tanggulangi dari balai ataupun juga dari tugas kita di provinsi, seperti jalur Padang Solo kemarin ada longsoran, alhamdulillah jam 3 tadi sudah bisa dilewati, dan kemudian juga di jalur Malala yang kemarin juga longsor itu sudah bisa dilewati. Nah, yang belum bisa dilewati sekarang ini adalah itu jalur di Lembah Anai karena memang ada jalan terban di sana. Nah, yang terban ini tentu ini perlu pengerjaan-pengerjaan yang agak butuh waktu, dan kemarin kami sudah coba bicarakan dengan beberapa petugas di balai jalan, jadi mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan bisa dilewati oleh mobil yang kecil, yang mungkin minibus, kemudian juga kendaraan pribadi. Nah, kalau untuk bus-bus besar, truk, ya kita arahkan ke jalur yang ada, yaitu ke Malala, yang kalau ke Bukit Tinggi, kemudian kalau ke Solo, yaitu yang ke Batu Sangkar bisa lewati Solo, dan itu yang mungkin lebih aman dan lebih. Dan mudah-mudahan koordinasi ini tetap kita lakukan dengan balai ada di sini, melalui dinas-dinas kami, dan bahkan malam tadi pun juga kita rapat dengan OPD di provinsi untuk segera merelokasi anggaran dalam rangka untuk memberikan dukungan untuk penanggulangan bencana ini. Dan kemudian juga dari kabupaten kota sudah membuat surat darurat bencana, dan kemudian termasuk juga kita di provinsi, sehingga memang dengan kelengkapan administrasi itu maka dana-dana yang bisa kita gunakan dalam waktu cepat bisa kita laksanakan tentunya untuk menanggulangi hal yang kita prioritas untuk ke depan. Baik. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah, terima kasih untuk informasi highlight pagi ini, Pak, di program kami Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami harapkan untuk informasi-informasi berikutnya mungkin bisa lagi diupdate ya, Pak Gubernur, di program-program kami berikutnya. Insya Allah. Selamat bertugas. Ya. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita harus jeda dulu sejenak. Nanti kita akan bergabung bersama Bapak Ikhwan, yakni BPBD dari Kabupaten Agam. Seperti apa kondisi di sana dan juga bagaimana proses evakuasi yang dilakukan di sana. Saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita langsung berbincang dengan Bapak Ikhwan Pratama, Kepala Bidang Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Kabupaten Agam. Pak Ikhwan, saat ini untuk Kabupaten Agam sendiri, bagaimana proses evakuasi dan juga pendistribusian makanan di sana, Pak? Oke, terima kasih Mbak. Selamat pagi pemirsa TV One Apa Kabar Indonesia Pagi. Hari ini untuk di wilayah Kabupaten Agam terkait dengan pasca terjadinya banjir lahar dingin
banjir bandang dan lahar dingin serta tanah longsor di wilayah Kabupaten Agam. Itu sampai saat sekarang ini kita masih melakukan evakuasi. Sampai dengan hari kemarin, tadi malam, itu terdata di Kabupaten Agam, jumlah korban yang meninggal dunia itu sudah mencapai 20 orang, dan sampai saat sekarang ini 3 orang masih belum ditemukan. Untuk kegiatan yang kita lakukan di Kabupaten Agam, pagi ini kita melanjutkan untuk pencarian korban-korban yang belum ditemukan. Setelah itu kita lakukan juga pembersihan material, baik material lumpur maupun material bebatuan dan kayu yang ada di lokasi kejadian bencana. Dan untuk saat ini kita juga sudah dibantu dengan menggunakan alat berat pembersihan materialnya, baik itu dari Dinas PUTR Kabupaten Agam, Dinas PUTR Provinsi Sumatera Barat, dan alat berat dari Satuan TNI Denzipur. Demikian, Pak. Ya, untuk wilayah Agam sendiri, adakah mungkin jalur perlintasan yang terhambat atau terganggu hingga pagi ini? Oke, untuk jalur menuju wilayah Kabupaten Agam atau sebaliknya, itu kemarin sempat terganggu. Ada 2 titik jalan provinsi yang tertimbun oleh material longsor dan material banjir bandang. Yang pertama itu ruas jalan Simpang Malalak Cicincin. Itu pada pukul 18.00 kemarin itu sudah bisa dilewati dan sudah dilakukan pembersihan. Dan ruas jalan Simpang Gudang Padang Luar itu ruas jalan provinsi juga, dan alhamdulillah pada pukul 19.00 kemarin juga sudah bisa dilewati karena sudah dibersihkan serta air dari banjir tersebut sudah menyusut. Mungkin. Ya, Pak Iwan, tadi dikatakan juga proses evakuasi masih akan dilakukan atau pencarian orang yang masih dinyatakan hilang. Nanti mekanismenya akan seperti apa dan akan menyisir di titik mana saja, Pak Iwan? Ada 2 titik yang akan kita lakukan penyisiran. Di Kabupaten Agam ini terdapat 5 kecamatan yang terdampak. Jadi 2 lokasi yang masih dinyatakan adanya korban yang belum ditemukan, itu di Kecamatan Canduang dan Kecamatan Sungai Pua. Jadi tim pagi ini sudah kita bagi untuk melakukan penyisiran. Tim gabungan melakukan penyisiran untuk mencari keberadaan 3 orang yang belum ditemukan tersebut, Pak. Baik, Pak Iwan, bisakah kami juga mendapatkan data ya dari ketiga orang yang masih belum diketahui ini, dan juga mungkin di wilayah mana posisi sejauh ini ya, kira-kira begitu dari ketiga orang tersebut. Tapi usai jeda pariwara berikut ya, Pak Iwan, kita jeda dulu sejenak, kami akan kembali saat lagi. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi dengan Bapak Iwan. Pak Iwan, tadi titik mana saja yang mungkin paling terdampak dan juga akan dilakukan proses evakuasi di sana? Kendalanya seperti apa, Pak? Oke, Bu. Ini untuk pagi ini kita akan melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap korban yang belum ditemukan di 2 titik, yakni di Kecamatan Canduang, tepatnya di titik Nagari Bukit Batabuah, dan yang kedua itu di Kecamatan Sungai Pua, tepatnya di titik Nagari Galuang. Kita akan melakukan
penyisiran kembali aliran-aliran air yang dilewati oleh banjir bandang yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2024 kemarin, Bu. Pak Ikhwan, apakah himbauan dari posko pemantau Gunung Merapi malam hari tadi pukul 20.35 yang juga diperbaharui pada pukul 6.30 waktu Indonesia menit ini berdampak kepada proses lanjutan pencarian di lapangan, Pak Ikhwan? Untuk proses pencarian tetap kita lakukan, tetapi kita tetap berpedoman kepada himbauan dari PVMBG tersebut, dan kita tetap sampaikan kepada tim gabungan yang melakukan pencarian untuk tetap berhati-hati dan waspada. Karena di seputaran wilayah Kabupaten Agam, ini kondisi cuaca cenderung bisa kita katakan ekstrim. Dari pagi sampai siang mungkin cuaca itu cerah, dan tiba-tiba mungkin siang sampai malam atau sore sampai malam itu cenderung langsung adanya hujan berintensitas dari ringan sampai dengan berat. Jadi kita utamakan kepada tim pencari apabila sudah adanya perubahan cuaca untuk tetap berhati-hati dan berwaspada dalam melakukan pencarian dan pertolongan korban yang belum ditemukan, dan tetap untuk selalu melakukan pemantauan debit air, peningkatan debit air, dan selalu berkoordinasi dengan pos komando yang kita bentuk di Nagari Bukit Batabuah. Baik, kalau kita lihat mungkin di layar kaca pagi hari ini secara kondisi terkini, Pak Ikhwan dari BPBD Agam, di sebelah Anda adalah kondisi yang memperlihatkan atau menggambarkan upaya pencarian dan juga penyisiran wilayah-wilayah terdampak ya. Dengan menggunakan alat berat ya? Dengan menggunakan eskavator dan juga sejumlah alat berat. Dan juga kita sudah melihat baik itu TNI maupun juga Polri di lapangan juga sudah mulai melanjutkan kembali proses pencarian terhadap 3 orang tadi yang masih dinyatakan hilang di juga. 2 titik wilayah tersebut yang sebagaimana Pak Ikhwan dari BPBD Agam menginformasikannya kepada kita. Kita tentunya akan terus mengabarkan informasi detik demi detik proses pencarian dan juga evakuasi, termasuk juga pembersihan lokasi ya, betul. dari yang terdampak banjir lahar dingin dan banjir bandang di 4 kabupaten, yakni di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, dan juga Kota Padang Panjang. Baik, kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ikhwan dari BPBD Kabupaten Agam, dan juga semoga proses evakuasinya dapat berjalan lancar pada pagi hari ini. Jaga keselamatan selalu dan selamat beraktivitas Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik pemirsa, kita akan terus lanjutkan informasi di program Breaking News. Breaking News TV Sesaat lagi, saya Fadil. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.